Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fadila dengan NIM 612012302218. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan sedikit membahas materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM yang diampu oleh Ibu Mardia, MPD. Di sini saya akan membahas 5 materi yang telah dipelajari. Materi yang pertama yaitu konsep, aliran, dan sejarah perkembangan koperasi. Materi yang kedua yaitu menguasai konsep pola manajemen koperasi. Materi yang ketiga yaitu memahami tujuan dan permodalan dalam koperasi. Materi yang keempat yaitu perangkat organisasi koperasi. Materi yang kelima atau yang terakhir yaitu menguasai konsep dan prinsip pembagian SHU dan koperasi. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu konsep koperasi. Merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerjasama dan partisipasi aktif. Konsep dasar koperasi adalah suatu organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Prinsip-prinsip koperasi yang dikenal sebagai 7 prinsip koperasi mengarahkan operasional kepada prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman dasar yang memandu operasional dan filosofi koperasi. Tujuan dan koperasi. Tujuan koperasi yang pertama yaitu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitar. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Yang keempat, menjadi sokoguru dalam perekonomian Indonesia. Yang kelima, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. Yang keenam, membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Yang ketujuh, memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi yang disebutkan di dalamnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 15. Pada Pasal 15 ada 2 jenis koperasi. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang-orang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. Yang kedua yaitu koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Baik, kesimpulan dari pembahasan mengenai koperasi menunjukkan bahwa koperasi adalah organisasi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan kerjasama. Koperasi memiliki berbagai jenis dan fungsi, mulai dari koperasi simpan pinjam hingga koperasi produksi, yang semuanya bertujuan untuk memperdayakan anggotanya dan memperkuat perekonomian kerakyatan. Sejarah perkembangan koperasi baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan perjalanan yang panjang dan dinamis, di mana koperasi beradaptasi dengan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, penting bagi anggota koperasi untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh koperasi seperti akses modal, pelatihan, dan jaringan bisnis.
Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu menguasai konsep pola manajemen koperasi. Manajemen koperasi adalah rangkaian kegiatan pengelola koperasi yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasional, serta evaluasi untuk mencapai tujuan koperasi. Ini bertujuan untuk membantu anggota koperasi mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta efisien dan produktif. Unsur penting dalam fungsi manajemen. 6 unsur terpenting dalam fungsi manajemen. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja. Yang kedua, money atau uang. Perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya tidak akan bisa terlepas dari biaya yang diukur dengan satuan jumlah uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseorang atau memperoleh laba yang maksimal. Yang ketiga, material atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Yang keempat, machines atau peralatan mesin. Untuk mengelola bahan baku menjadi barang, jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Di samping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh yang maksimal. Yang kelima, metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengolah sumber unsur-unsur di atas dibutuhkan sesuatu metode atau standar operasional prosedur yang baku. Yang keenam, market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dari segala aktivitas perusahaan akan vakum. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu menguasai konsep pola manajemen koperasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan koperasi dalam mengelola usaha. Konsep pola manajemen koperasi yang efektif dan efisien dapat membantu koperasi dalam meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu memahami tujuan dan permodalan dalam koperasi. Tujuan perusahaan koperasi yang pertama, meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian adil dan makmur. Yang keempat, menjadi soko guru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, membangun tatanan ekonomi nasional. Yang keenam, membantu membangun produsen. 7. Produsen. Yang kedelapan, membantu konsumen. Kegiatan usaha koperasi. Ada beberapa kegiatan usaha koperasi yang umumnya dijalankan. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi berfokus pada penyediaan barang dan kebutuhan sehari-hari untuk anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menyediakan layanan keuangan untuk anggotanya berupa simpanan. Yang ketiga, koperasi produksi.
Koperasi produksi adalah koperasi yang berfokus pada kegiatan produksi barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh anggotanya. Yang keempat, koperasi jasa. Koperasi jasa menyediakan berbagai jenis layanan untuk anggotanya. Yang kelima, koperasi pertanian. Koperasi pertanian berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Yang keenam, koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran berfungsi untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Yang ketujuh, koperasi karyawan atau koperasi sekretariat. Koperasi ini didirikan untuk memberikan manfaat kepada karyawan atau anggotanya dalam suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Yang kedelapan, koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Yang kesembilan, koperasi perikanan atau koperasi kehutanan. Koperasi perikanan dan kehutanan melibatkan kegiatan usaha yang terkait dengan sektor perikanan dan kehutanan. Jenis-jenis modal koperasi. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar adalah jumlah modal yang diperlukan untuk mendirikan koperasi. Yang kedua, modal setoran anggota atau modal simpanan. Setiap anggota koperasi menyetor sejumlah uang sebagai bentuk modal dalam koperasi. Yang ketiga, modal pinjaman atau modal eksternal. Modal ini berasal dari pinjaman yang diterima koperasi dari luar, misalnya dari bank. Yang keempat, modal penyertaan. Modal penyertaan berasal dari investasi yang ditanamkan oleh pihak luar, misalnya pemerintahan, lembaga keuangan, atau individu, dalam bentuk saham atau bagian tertentu. Kesimpulan pada materi ini yaitu badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan dan membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan utama dari permodalan koperasi adalah untuk mendukung kelangsungan operasional dan pengembangan koperasi agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada anggotanya. Materi selanjutnya yaitu perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi adalah bagian-bagian penting dalam struktur organisasi yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjalankan, mengatur, dan mengawasi jalannya operasional koperasi. Struktur perangkat organisasi koperasi yang pertama, rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, pengurus. Pengurus koperasi dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Yang ketiga, pengawas. Pengawas dalam koperasi juga dipilih oleh rapat anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus, pengelolaan koperasi, dan usahanya. Yang keempat, manajer dan karyawan. Dalam praktek pengelolaan koperasi modern, pengurus sering menunjuk manajer profesional untuk membantu menjalankan usaha koperasi sehari-hari. Kesimpulan dari materi ini yaitu koperasi adalah badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip-prinsip kebersamaan dan gotong royong. Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh struktur perangkat organisasinya yang meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan. Setiap perangkat memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelola koperasi. Hubungan yang harmonis
antara perangkat organisasi serta komitmen dalam menjalankan tugas sesuai prinsip koperasi merupakan kunci utama untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, dan mandiri. Materi yang terakhir yaitu menguasai konsep dan prinsip pembagian SHU koperasi. SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Dalam salah satu prinsip koperasi yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi. Komponen pembagian SHU yang pertama, dana cadangan koperasi. Dana cadangan adalah bagian dari SHU yang tidak dibagikan kepada anggota, melainkan disimpan sebagai modal internal koperasi untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha jangka panjang. Yang kedua, jasa anggota. Jasa anggota merupakan bagian SHU yang diberikan langsung kepada anggota sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap koperasi. Yang ketiga, dana pendidikan koperasi. Dana pendidikan koperasi adalah bagian dari SHU yang dialokasikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan anggota, serta kualitas sumber daya manusia koperasi secara umum. Yang keempat, dana pengurus dan karyawan. SHU juga dialokasikan untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi atas kerja dan dedikasi mereka selama 1 tahun buku. Yang kelima, dana sosial dan pengembangan koperasi. Dana sosial digunakan untuk meningkatkan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan baik untuk anggota koperasi maupun masyarakat umum. Kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha atau SHU merupakan bentuk pembagian keuntungan koperasi yang mencerminkan asas keadilan dan kekurangan. Berbeda dengan perusahaan konvensional, pembagian SHU di koperasi dilakukan berdasarkan partisipasi aktif anggota, baik dari segi modal maupun aktivitas ekonomi mereka di dalam koperasi. Demikian pembahasan yang telah saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.